adalah anak terakhir saya. Harusnya saya bisa gendong. Hosea, mereka semua itu pembunuh. Pembunuh nyawa anak saya. Busuk kupingnya, keluar darah dari mulutnya terus nih. Perutnya kan ini bocor ini. Kepalanya bocor nih. Makanya saya bilang kemarin tuh saya nggak mau operasi belum waktunya. Kenapa sih dokternya memaksakan saya? Kita dibohongin nih. Di rumah sakit Hermina Podomoro itu diagnosanya itu penyempitan usus. Dirujuk ke Hermina dan Mogot, ususnya yang bocor. Kalau saya curiga, dia sengaja nyuruh bawa pulang, baik, supaya mati di rumah. Yang buat kita kecewa, akibat dari kelalaian ada seorang nyawa manusia meninggal, tapi mereka dengan entengnya menyatakan itu ke pengadilan aja. Nantang untuk melaporkan. Ajar nih semua ini manusia yang kurang ajar. Itu apa yang di hidungnya itu, Sus? Bekas luka aja. Mana tadi dokter yang tadi itu mana? Suruh jangan kabur. Mana dia? Aduh. Three, two, one, close the horde. Oke, itu tadi adalah video ya dari kondisi sang bayi saat masih hidup waktu di rumah sakit. Ini dari minggu lalu sebetulnya kita sudah menerima kasus ini, tapi dengan berat hati kita harus mengatakan bahwa sang bayi pun akhirnya harus meninggal dunia. Turut berduka cita buat Mbak Eva Marbun dan Mas Charles Manulang ya. Jadi turut berduka cita sedalam-dalamnya. Dan ini ada kuasa hukum juga, Mas Rio Tambunan, Ojak Siotang dan Charles Situmorang. Oke. Dan kita akan lihat dulu artikel-artikelnya. Ya, ibu pilu bayinya meninggal diduga gara-gara malpraktik geruduk rumah sakit Hermina Podomoro. Katanya kamu pembunuh. Bayi yang diduga korban malpraktik meninggal dunia. Keluarga geruduk rumah sakit Hermina Podomoro. Bayi meninggal di Jakarta Utara diduga malpraktik, Kemenkes panggil rumah sakit. Kita akan bahas ini. Tapi pemirsa, saya juga minta doa restunya karena saya juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN. Untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Caranya untuk memilih saya, ada kertas warna kuning untuk DPR RI nanti, cari partainya PAN nomor 12 dan nanti cari nomor 2 ada saya, Uya Kuya, dicoblos. Dan juga untuk istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari PAN, untuk kertas warna biru ya nanti. Jadi buat kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, di Kecamatan Setiabudi, Sanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilandak, bisa cari kertas biru, kertas suara DPRD warna biru, nanti buka partai PAN, cari nomor 12, ada Astrid Kuya nomor 2, bisa dicoblos. Oke, ada kalian di sini, kita bisa langsung ngobrol ya. Ini adalah orang tua korban, Mbak Eva dan Mas Charles. Jadi awalnya itu bayi ini masuk rumah sakit gara-gara apa awalnya? Konsul pertama dari Paskes itu pergi ke Hermina Podomoro, dan ketika saya periksa dengan dokter Steven Aristida, dokter objinnya, nah saya di USG dan dikatakan di situ saya bayinya sudah cukup besar. Oke. Itu bayinya sekitar 3,2 kilogram. Iya. Dan saya dikatakan di situ akan operasi. Nah, di situ saya terkejut. Karena kan itu masih jauh sekali. Jauh dari hari iya, sementara juga saya masih kerja tuh, Pak. Terus saya lihat saya tanya lagi, "Sus, itu saya tanggal berapa lahirannya?" gitu kan, 30 Oktober. Mana dokternya ya, saya mau ngomong soalnya saya masih bekerja, belum bisa gitu. Akhirnya saya masuk lagi, ketemu, "Dok, mohon maaf ya," aku bilang, "saya di sini nggak bisa lahiran segini karena ini saya masih bekerja, saya belum dapat cuti gitu. Saya cutinya di 31 Oktober gitu. Karena saya bilang saya cuti di 31 Oktober, dokternya langsung tulis tanggal 1 November. Oke. Nah, terus akhirnya saya keluar tuh saya bilang sama susternya, "Sus, ini kan saya belum cukup usia ya." Kamu bertanya-tanya lah ya? Iya, jadi saya bingung ya Pak, benar-benar bingung. "Sus, saya kan belum cukup usia nih bayi saya nggak kenapa-napa, saya baik-baik aja gitu. Kenapa saya harus tanggal 1?
gitu. Sementara kan masih jauh sekali untuk jaraknya usia kandungan saya gitu. Akhirnya dia bilang, Bu, itu kan dokter udah tahu ya mana yang lebih terbaik gitu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Terus juga di sini kita harus melihat kondisi kamar operasi. Emang kenapa dengan kondisi kamar operasinya? Nanti kan itu susah untuk menjadwalkan karena itu setiap hari penuh. Masa dari 2 minggu tiap hari penuh? Aku bilang kan nggak mungkin dong sus. Saya bilang, udah Bu, percaya aja sama dokter. Karena dokter itu udah tahu mana yang terbaik untuk pasiennya. Karena kan bayinya juga katanya cukup besar, 3,2 gitu. Oke, terus akhirnya kamu operasi tanggal? Akhirnya tuh saya dioperasinya tanggal 1 November. Bayi keluar berapa kilo? Bayi keluar katanya 3,2. 3,2 Yang kilo. disampaikan ke saya Oke. 3,2. Oke. Lalu apa yang terjadi? Nah, ketika saya dari ruang operasi, saya menanyakan, tapi saya tidak melihat Pak ada dokter Mira di situ, dokter anaknya. Saya menanyakan, bayi saya mana gitu. Karena saya diucapkan sama dokter Stevennya, dokter objinnya, selamat ya Bu, anak Ibu lahir sehat. Saya senang ya Pak ya, maksudnya itu anak saya sehat gitu kan. Maksudnya, puji Tuhan gitu. Padahal tuh saya masih di kamar operasi, itu saya sadar gitu kan. Tapi saya berpikir, kok dokter anaknya itu kok nggak ada ngomong ke saya gitu. Sementara kan saya udah punya pengalaman nih, anak saya lahir, itu dokternya ngomong ke saya langsung, Ada dokter anak gitu, bahwa dan langsung dikasihkan ASI ke saya gitu. Saya berpikir di situ, loh ini kok anak saya nggak dikasihin ASI ke saya? Terus kenapa dokter objinnya yang ngomong gitu kalau anak saya sehat? Cuman waktu dibilang sehat, ya puji Tuhan gitu, saya berdoa terima kasih Tuhan. Iya, gitu. Akhirnya saya melihat anak saya mana ya, saya mau ketemu gitu, saya belum lihat. Oh iya Bu, nanti anaknya ya gituin. Saya tahu itu anak saya itu dari mertua saya gitu, dari mertua saya yang bilang bahwa anak saya itu ininya sesak gitu, dadanya sesak. Makanya saya langsung berpikir, ya ini kan makanya saya bilang kemarin tuh saya nggak mau gitu, saya nggak mau dioperasi belum waktunya. Karena juga saya baca-baca itu ketika usia kurang itu kan ada berpengaruh ke paru-paru gitu. Saya di situ merasa, ya saya nggak bisa bilang apa-apa ya Pak ya, saya. Oh jadi dia bilang katanya ada masalah di paru-paru? Ada sesak katanya, saturasinya ini gitu. Saturasi oksigennya kurang? Saya bilang gini, nah itu saya, maksudnya itu makanya saya dari kemarin itu nggak merasa nggak enak gitu, saya nggak mau gitu dioperasi pada tanggal segitu. Kenapa sih dokternya memaksakan saya harus tanggal segitu? Jadi kamu pada saat itu berkesimpulan bahwa sebetulnya bayi itu belum waktu dilahirkan? Belum sangat waktunya. Akhirnya dilahirkan jadi sebetulnya belum sempurna. Ya, oke. Terus? Dan akhirnya itu saya dirawat, masih dirawat Pak. Nah saya masuk ke ruang perawatan. Tanggal 2-nya saya disuruh pulang, saya sudah bisa pulang. Akhirnya saya mau lihat anak saya dulu nih, saya belum ketemu gitu. Jadi belum ketemu? Belum ketemu, karena dibawa di ruang bayi sakit. Iya. Saya bilang, bayi saya mana? Saya belum pernah lihat. Saya nggak diperbolehkan melihat. Iya. Saya hanya dikasih lihat dari kaca. Saya bilang, saya ibunya, saya mau lihat gitu. Iya Bu, tidak bisa karena ini ruang NICU gitu. Nggak bisa ibu langsung ketemu sekalipun ibu orang tuanya. Akhirnya saya melihat anak saya dari jauh yang tidak cukup jelas gitu Pak. Yang sudah, ya itu bayi sakit gitu, yang katanya sesak di dadanya gitu, bernafasnya gitu. Oke, sesak di dada. Selanjutnya? Nah, bayi itu dirawat berapa lama di rumah sakit itu? Dirawat tuh saya bilang, nih kapan bayi saya bisa pulang gitu, sejauh apa penyakit anak saya gitu kan. Anak ibu itunya kan anak ibu dadanya sesak, itu dia pneumonia. Pneumonia. Ya, itu pneumonia itu apa ya, saya bilang gitu. Nah, itu paru-paru. Loh, kok bisa anak saya paru-paru, kenapa gitu? Iya Bu, itu anak ibu paru-paru gitu. Akhirnya pas setelah itu saya pulang nih, saya bilang, jadi saya nggak bisa pulang sama anak saya. Oh mohon maaf Bu, ibu tidak bisa pulang sama anak ibu, tapi ibu harus pulang dari rumah sakit karena kan sudah dijadwalkan harus pulang gitu. Nanti ibu bisa besok ke sini gitu. Akhirnya setelah saya pulang itu anak saya dirawat dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Oke. Berarti tanggal 4 pulang? Dibilang sehat udah? Dibilang sehat. Oke, apa katanya? Ibu ngelihat anak ibu pertama kali tanggal 4 berarti? Iya, saya bisa melihat dia langsung, saya bisa melihat memegang tubuhnya itu langsung tanggal 4.
Saya ditelepon pagi-pagi, "Ibu, tolong datang jemput anaknya." Anaknya sudah senang. Saya bahagia banget, Pak, karena ya itu anak saya gitu. Anak saya satu-satunya, dan itu adalah laki-laki. Tuhan tuh udah sungguh baik ngasih saya itu sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Dan itu adalah kalau di kita orang Batak itu Ya. penerus ya, Pak, Betul, ya. betul. Sangat bahagia banget ketika anak saya dibilang suruh jemput. Ya. Akhirnya kita pergi ke rumah sakit, kita itu jemput. Kita jemput sampai di sana dikatakan anak saya sehat. Ya. Dengan senang hati, dengan bahagianya saya memegang anak saya, menggendong anak saya, terus saya bilang, "Dok, saya mau tanya, apakah anak saya yang dikatakan pneumonia itu sudah sembuh?" Saya bilang, "Sudah, Bu, sudah sembuh." "Ibu tahu, dokter tahunya dari mana anak saya sudah sembuh?" Jadi ke dokter anak? Bukan, dokter ruangan yang ada di Dokter sini. ruangan, oke. "Ibu tahu dari mana kalau dokter tahu dari mana kalau anak saya sudah sembuh?" gitu. Kita bisa melihat dari monitor, terus kita bisa lihat anak ibu sudah Dari bisa pemeriksaan minum. darah, dari pemeriksaan apa, ada ronsen atau ada? Oh enggak, saya bilang, "Emang bisa dilihat begitu aja anak saya dipastikan sudah sembuh? Takutnya masih ada bercak-bercaknya apa gimana, Dok?" Ya. "Enggak, Bu, kita udah lihat dari monitor." Jadi dari hanya monitor. Ya, saya nggak Iya. tahu monitor yang mana, tapi mereka bilang dari monitor dan pemberian susunya. Pemberian susunya itu sudah bagus gitu. Ya. Akhirnya yang namanya saya maksudnya tidak mengerti untuk medis. Ya pasti kita akan percaya sama Ya. dokter lah, ya. Ya. Saya Siapa sangat, lagi kita saya percaya kepada sangat dokter. bahagia bahwa anak saya pulang gitu, sama keluarga saya pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, nah anak saya kategori diam terus. Ya. Saya pikir berbeda dengan anak saya yang kakaknya. Anak saya ini kenapa diam terus gitu. Terus sampai di rumah kita kasih minum, anak saya itu udah kita kasih minum, terus habis pertama sekali tuh habis. Nah, terus yang kedua kalinya setelah udah jam waktunya minum, anak saya itu nggak mau lagi minum, udah males. Nah, saya lihat, lah ini kenapa nggak mau minum? Nah, nextnya lagi sekitar 2 jam, per 2 jam, 3 jam kita kasih, nggak mau lagi minumnya. Sampai akhirnya nangisnya emang juga nggak seperti bayi yang sehat gitu. Nggak seperti bayi yang sehat. Terus sampai dia BAB pun nggak normal, dari dia mulai datang ke rumah sampai ke rumah BAB terus menerus sampai lebih dari di atas 10 kali. Hari itu? Iya, Oke, hari itu. Ya, Dan di malam hari dia pas saya bawa pulang itu BAB-nya merah, ada darah. Oke. Sampai itu ada sekitar 2-3 kali dia. Dia ada BAB-nya. berhubungan dengan pencernaan pasti ya. Ya. Iya. Ya, ya. Terus dibawa ke rumah sakit lagi? Sampai di situ anak saya pada hari Minggu tanggal 5 itu demam. Ini anak saya kenapa kok demam gitu? Saya suhu 37,8. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit lagi, nggak mikir panjang lagi. Saya bawa ke IGD. Nah, sampai di IGD kita masih lama nunggu di sana, masih nunggu dokter, nunggu segala macem. Nah, akhirnya anak saya dibawa ronsen. Sampai di sana anak saya dikatakan udah masuk ruang NICU. Sampai di sana dikatakan penyempitan usus. Penyempitan usus. Jadi masalah yang baru nih, yang baru didengar ya. Oke, selanjutnya diapain? Apa tindakan berikutnya? Akhirnya anak saya masuk NICU. Saya pikir tadinya awalnya di ruang perawatan, karena saya nggak tahu kalau sampai separah itu. Ya. Akhirnya masuk ke ruang NICU, di situ anak saya dirawat Oke. sampai tanggal 7. Dilakukan tindakan apa? Atas didiagnosanya penyempitan usus tadi? Ya, mereka nggak bilang dilakukan untuk apa gitu, cuman mereka bilang, saya ditelepon katanya ini anak ibu nggak bisa kita lakukan di sini tindakan. Saya bilang anak saya mau diapain? Nggak bisa dilakukan di rumah sakit itu? Iya, karena Oke. katanya alat-alatnya tidak lengkap. Alat-alat tidak lengkap, oke. Akhirnya? Dirujuk ke Daan Mogot. Dari jam 3 itu, dari jam 3 subuh, kita masih pakai BPJS. Karena kita pakai BPJS tidak ada kabar sama sekali sampai pagi menjelang siang. Akhirnya adik saya ngomong, Rio, adik saya ngomong itu, dia bilang udah kita pakai umum. Ini Akhirnya waktu udah pindah rumah sakit dan Mogot? sebelum masih di Podomoro. Masih di Podomoro? Pas mau rujuk itu. Iya. Oke. Akhirnya sampai di
masih di Podomoro, akhirnya adik saya bilang, udah kita pakai pribadi umum, pasien umum. Langsung dapat. Gak lama Apa dia? kemudian rumah sakitnya langsung dapat, mereka langsung Oh, tadinya nggak ada rumah sakit. Satu hari Setelah mandiri, langsung dapat. oke, ini sebetulnya kayak gini tuh BPJS itu sebetulnya bagus ya. Iya. BPJS itu program pemerintah yang bagus. Iya. Tapi Membantu pada masyarakat. prakteknya, implementasinya itu jadi tidak bagus, bukan karena BPJS-nya tidak bagus. Iya. Tapi yang melakukan di pihak-pihak instansi tertentu atau pihak Iya. tertentu yang akhirnya jadi membuat BPJS seolah-olah jadi nggak bagus. Iya. Iya kan? Oke. Dianggapnya kan enggak. Padahal BPJS sih program bagus harusnya. Kalau Jadi- yang lakuin semua benar nih ya, Iya. sesuai prosedur harusnya bagus ya. Jadi siang itu aku sangat marah di situ. Iya, Mas. iya. Karena dari jam 3 kita katanya mau dirujuk BPJS itu ke rumah sakit itu nggak dapat. Saya Oke, Mas sudah ada di situ. Udah, Ini keluarga berarti ya? Iya. Ini kakak ipar saya. Oke. Jam 6:30 saya udah di rumah sakit. Dari jam 6:30 kita tunggu rumah sakit mana yang dirujuk mereka itu, katanya dari pihak ruang NICU itu Pak tunggu ya, nanti dihubungi rumah sakit katanya. Kita nggak tahu rumah sakit mana. Nah sampai jam 10 jam 11 saya bilang, mana nih bukti kalian udah rujuk, mana permohonan kalian ke rumah sakit katanya. Mereka nggak bisa menunjukkan. Nah waktu itu ketika saya bilang demi nyawa ya, karena menurut kita juga yang tidak tahu medis, bayi ini sudah sangat kritis, penyempitan usus juga kita kaget dengan bahasa itu. Saya bilang mandiri, saya ngambil kesimpulan waktu itu, ngambil sikap harus menyelamatkan bayi. Iya. Saya bilang mandiri, Langsung dapat. belum 5 menit. Langsung dapat. Salah satu dokter menyampaikan sudah ditunggu di rumah sakit dan Mogot. Setelah Hermina. mandiri. Iya, Hermina dan Mogot. Hermina dan Mogot dan langsung akan dilakukan tindakan katanya. Nah, dari jam 11 itu pihak rumah sakit persiapan dirujuk ke sana. Ternyata nyampe di rumah sakit dan Mogot, hasil rujukan tadi itu diagnosanya sudah berbeda, Mas. Oh, apa bedanya? Nah, sebenarnya kita dibohongin nih. Dibohongin Oleh siapa? Oleh pihak Podomoro. Rumah sakit Podomoro. Rumah sakit Podomoro. Rumah sakit apa nih? Hermina Podomoro. Oke, oke. Nah, di rumah sakit Hermina Podomoro itu kan katanya diagnosanya itu penyempitan usus. Usus ya. Nah, ternyata setelah dirujuk ke Hermina dan Mogot, Diperiksa lagi dokter dong. di sana dicek, ini bukan penyempitan usus. Tapi Ususnya yang bocor katanya. Bolong. Ususnya Iya, bocor? Pembocoran Bolong. usus. Oke. Nah, ketika pembocoran usus, kita juga saya lawyer juga, saya komunikasi dengan teman-teman saya, tindakan apa yang kita lakukan, minta isi rekam medis. di Podomoro. Iya, ketika kita minta isi rekam medis, ternyata tambahlah penyakit yang tadi sepsis itu. Sebenarnya kita udah sangat dibohongi oleh pihak Rumah Sakit Oke. Hermina Podomoro. Infeksi berarti. Iya, Sepsis, ya. sepsis itu sama NEC grade 2 itu ya. Iya. Iya. Nah, 1 minggu dirawat di sana untuk Infeksi di saluran Pernapasan. saluran pernapasan, pernapasan, usus, termasuk iya, ususnya iya. juga. Ada juga gambar-gambar rongsennya itu. Nah, 1 minggu pemulihan untuk bisa bayi ini dioperasi, dilakukanlah tindakan operasi tanggal 14 November. Setelah dilakukan operasi, ini nih bapaknya sendiri, ditunjukin fotonya nih, bahwa usus itu memang bocor. Ada ya? Ada. Oke. Ditunjukkan dokter. Jadi bedanya. sebetulnya emang penyakit dari awal nih Banyak. emang usus bocor ya. Iya. Iya. Yang tidak terdeteksi di awal ya. Iya. Dibilangnya Bisa penyempitan dibilang usus, ya. dibaca oleh Hermina Oke, Podomoro. oke. Terus setelah Bapak dikasih lihat ini ususnya Ini, bocor. Pak, ini bocor Pak ya. Ini pas dibelah perutnya itu langsung kotoran itu keluar. kan, Keluar. ususnya. Oh iya ya. Nah, dibelah perutnya kotoran apa itu keluar semua. Iya. Ini usus, jadi ususnya kita potong Pak, potong baru kita sambung, Sambung. lagi gitu. Jadi disambung begitu nanti kita buatkan kantong stoma untuk Iya. si bayi Iya. mengeluarkan kotoran. Stoma, Sementara ya? Sementara. Iya dok. Iya. Lakukanlah yang terbaik. Iya aja lah, iya iya iya. Oh, iya. Iya. Terus Gitu. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 9 itu, atau setelah selesai operasi itu, keadaan bayi perburukan terus. Sempat sih membaik, sempat Iya. membaik, dicopot alat-alatnya semuanya, tapi kita nggak tahu bagaimana juga penanganan di sana. Sampai tanggal 9 kemarin, bayinya ya meninggal dunia. meninggal dunia. Oke. Nah, sekarang ini indikasinya malprakteknya di mana? Ya dari situ Mas Uya. Iya, Jadi dari awal berarti. Iya. Kan kita juga karena kami ini bukan tenaga medis yang mengerti ilmu Iya, ini, iya. bahkan sebenarnya membaca Dugaan isi rekam malprakteknya medis di mana, saja ya? kita nggak tahu kan. Iya. Nah, kita berkonsultasi dengan konsultan-konsultan di bidang medik. Hmm.
gitu kan. Kita berkonsultasi, mereka kita berikan juga ini si rekam medis. Apa katanya? Disampaikan bahwa pertama, tidak dipasangnya oksigen terhadap bayi itu bagian dari pelanggaran SOP. Padahal dibilangnya ada pneumonia. Sesak dan pneumonia, ya kan. Terus setelah tanggal 5 kembali muncul diagnosa, dokter Mira menyatakan bayi sepsis dan NEC, dipasang ventilator. Dalam hal pemasangan ventilator berdasarkan isi rekam medis tanggal 5 sampai tanggal 7 tidak ada pemasangan analisa gas darah sementara itu. AGD nggak ada. AGD-nya yang mengukur tingkat keasaman semua pH dan juga oksigen dan karbon dioksida. Betul sekali Mas ya, itu nggak ada. Dan menurut konsultan atau ahli yang kita diskusi itu juga ada pelanggaran. Iya. Di situ Mas ya. Dan yang paling parah itu sebenarnya kalau keterangan yang biasa-biasa lumrah di rumah sakit katanya begitu Mas ya, karena kebetulan istri saya juga seorang tenaga medis, disampaikan kalau biasanya kalau bayi pneumonia agak kecil kemungkinan bisa 4 hari pulang. Harusnya itu perawatannya lebih intensif. Iya. Perawatannya intensif biasanya paling cepat 10 sampai 20 hari bahkan. Iya. Ini kok 4 hari pulang. Sudah begitu, masa dari awal nggak ada ketahuan sepsisnya sama NEC-nya? Iya. Harusnya kalau ada pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan lab, ketahuan itu semua. harusnya bisa ketahuan. Oke, jadi bisa dibilang bahwa dari awal tidak dilakukan pemeriksaan tadi, dugaannya gitu. Dugaannya begitu. Karena kalau diperiksa harusnya ketahuan tuh semua. Ketahuan. Oke. Dan dalam hal ini berarti apa? Sudah dilaporkan? Apa sudah bicara dengan komisi etik atau apa? Nah, sejauh ini kan begini Mas ya. Maksudnya ini juga biar publik mengetahui. Jadi kami coba berkonsultasi dengan Konsil Kedokteran Indonesia. Di sana itu ada membawai ada MKDKI, Majelis Disiplin mereka. Ya. Udah ngobrolin Kita komunikasi diskusi. Kita tanyakan bagaimana proses dan mekanismenya. Kita sudah dapat mekanisme, cuman buat kita agak janggal, ada dari sekian banyak pengaduan untuk tahun 2003 baru 3 yang cuma 3 dikabulkan. Jadi buat kita, ini bukan jalan terbaik. Ya. Kita terus coba kita bermediasi dengan pihak rumah sakit, dihadiri oleh wadir medis rumah sakit. Memang sudah harusnya sekarang majelis etik atau segala macam memang harus terpisah dari institusi atau bisnis kedokteran. Kalau di luar negeri, ya kita bukan membanding-bandingkan ya. Rumah sakit dokter itu sangat berhati-hati sekali dan takut ya untuk mengambil tindakan karena mereka tuh rawan untuk disu atau dituntut. Dan di luar negeri itu ya, itu banyak sekali begini. Sedikit kasus malpraktek terjadi karena mereka takut. Karena sekalinya terjadi, tuntutannya gila-gilaan bisa jutaan dolar dan bisa tutup itu rumah sakit. Ya pada akhirnya kan gini Mas ya. Ini yang paling menarik Mas ya. Maksudnya setelah kami berkomunikasi dan bermediasi dengan pihak mereka, dihadiri oleh komite medik, bahkan komite mediknya juga mengakui kesalahan. ada kelalaian atau dalam komite mediknya mengakui bahwa ada kelalaian. Mengakui mereka Mas ya. Ada semua bukti-buktinya. Rekaman ada. Rekaman video kita pada saat kita bertanya, apakah dalam pemasangan ventilator itu harusnya dipasang terlebih dahulu ada pemasangan atau pemeriksaan AGD? Iya, analisa gas darah harus kan? Iya, dia mengakui iya. Tidak ada. Di sini ada nggak pemeriksaan AGD? Tidak ada. Nah, dokter obsesinya nggak mengakui tidak. Nah, di situ. Nah, yang paling ini Mas ya sebenarnya wadir medisnya itu mengatakan ke kita, ya sudah kalau kalian tidak percaya pada ini isi rekam medis, itu di situ nggak kami tulis, tapi di rekam medisnya ada. Lah gimana sih? Konyol. Rekam medis itu kan hak dari pasien yang harus dikeluarkan isinya seluruhnya oleh si rumah sakit, isi sesungguh-sungguhnya. Dan semua tindakan. Bapak saya di rumah sakit sampai 2 bulan di Amerika. Rekam medisnya segini Mas. Dan untuk minta rekam medis pun kita juga harus butuh tanda tangan, harus pengajuan segala macam, bisa sembarang orang juga. Benar. Tapi itu hak pasien untuk minta. Dan itu harus sedetil-detilnya apa adanya ya udah gitu. Ya harusnya kan kalau di rekam medis ini kan harusnya Mas, bahkan harusnya pada saat itu bayi tanggal 1 dirawat, BAB-nya jam berapa, warnanya warnanya kan harus bisa gitu. Ini nggak dicatat juga. Nah, lengkap detail hari ini jam berapa, menit apa, dipasang apa, kenapa, ada pengaduan apa gitu. Ini sama sekali nggak ada. Terus jadi dibilang katanya rekam medisnya ada di dia tapi dia tulis di sini. Iya. Wah, kok bisa? Dipasang ke oksigen. Dipasang oksigen kok katanya. Tapi di situ nggak tulis. Iya, di sini nggak ada. Jadi mau dikarang-karang kayaknya. Coba bahkan kita berikan gini Mas. Print out yang pegang rekam medisnya sekarang. Iya. Ibu Hadir coba cek di mana sini bukti laporan ada pemasangan apa ada ya? Oksigen. Gagap mereka. Nyari. Ada kok di rekam medisnya ada. Iya. Padahal ini print out itu. Rekam medis.
Mungkin yang luar ini bukan, tapi ini bukan rumah sakit ya kan, bukan kantin nih, bukan. Oh ini bukan. ini langsung Bukan yang ya? kita menerima langsung dari wadir medisnya. Iya. Begitu. Terus yang buat kita kecewa karena dia sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya sudah kalau mau ketemu di persidangan aja. Oh jadi berarti Nantang. menantang untuk melaporkan. Iya. Wadirnya. Pertanyaannya kenapa nggak dilaporin saya tanya? Karena kami Apa tidak percaya dengan hukum di Indonesia bahwa Bukan. Apa gimana? Saya mau ya, nanya nih. kita agak cukup prihatin juga dengan kondisi hukum, Mas Uya kan. Apa melihat bahwa untuk kasus seperti ini jarang terjadi yang akhirnya kasus bisa berhasil? malpraktek ini kan sulit dibuktikan. Iya, karena di kepolisian sendiri pun ada divisi khusus yang menangani ini. Iya kan? Iya. Sekarang memangnya ada penyidik kesehatan, Iya. mana ngerti selain orang Iya. ini sendiri. Iya. Ya kan? Sementara di sumpah profesi dokter sejauh yang saya ketahui, sumpah profesi dokter itu ada salah satu poinnya bahwa harus menganggap rekan sejawat sebagai keluarga seperti keluarga kandung. Nah ini yang di pemerintah kita dan DPR kita undang-undang kesehatannya harus dirubah. Iya, Apalagi revisi. untuk pengawasan, untuk hubungannya sama kode etik dan disiplin Iya. profesi, ini benar harus lembaga yang terpisah dari institusi dan tidak ada campur tangan dan iya benar nggak sih? Iya, benar. Iya kan? Karena biar bagaimanapun kita bicara bukan kasus ini ya. Iya. Apabila kan kita bicara ya setiap profesi pasti ada kelalaian. Ya. Ya bukan hanya dokter saja. Nah, Ya. kalau kelalaian apalagi profesi yang berhubungan dengan nyawa manusia ini, ya, kalau dia tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, akhirnya bagaimana kita bisa percaya sama medis di negara kita sendiri. Ya. Kemarin monitornya sempat nanya, kenapa kok orang-orang pada berobat ke Malaysia, Ya, ke Singapura. Singapura. Malaysia sama kita nggak ada bedanya kok. Iya. Secara negara Iya. sama aja. Tapi kenapa pada berbondong-bondong sana? Pertama kali lebih murah, dan kedua mereka mungkin merasa lebih terjamin, Iya. dan mereka mungkin dokter di sana lebih takut dengan kode etik. Mungkin undang-undangnya lebih Kuat. Iya. Iya. gitu kan. Nah, intinya adalah kalau undang-undang seperti ini tidak dibenahi di negara kita, kasihan profesi dokter, bisnis kesehatan yang benar. Ya. Benar kan? Iya. Kita bicara umum ya. Yang benar, karena profesi dokter profesi yang mulia. Iya. Ya. Menyelamatkan nyawa itu. Iya. Tapi kalau kan ini kita bicarakan misalnya ada yang menyalahi etik itu mungkin oknum, Etik, apapun iya. profesi bukan hanya dokter kan ya. Iya. Nah, emang tuh harus ada kode etiknya. Ya. Jadi ini harus yang dibenahin. Iya, benar. Iya kan? Tapi kita juga saya belum bisa bilang bahwa ini salah apa enggak, itu kan Iya. dugaan ya kan. Iya. Iya. Kita bicara umum, kita bicara kasus umum ya kan. Iya, Nah, Mas Uya. akhirnya akan dilakukan apa jadi kalau lapor polisi? Jadi, ah, kalau kita rencananya karena rapat terakhir itu Mas Uya, pihak rumah sakit itu ngomong kalau bisa jangan dipilah-pilahin. Loh, tadi katanya ditantang di pengadilan. Nah itu, jadi mereka lebih takut opini publik Iya. daripada hukum, Mas. ya. Kebayang nggak orang lebih takut ini institusi rumah sakit nih, dia ini lebih takut pada opini publik pemberitaan daripada hukum. Kalau hukum malah mereka nantang kita udah masuk ke persidangan aja. Oke, mungkin merasa lebih kuat gitu. Kemudian Iya. dia bilang begini, kalau mau bicara dengan kami, tanda tangan dulu persyaratan kami. Apa syaratnya? Kalau sampai diviralin, bersedia kami tuntut antara lain. Kalian nih ngomong apa, saya bilang. Kalian ini jangan ngomong sistem yang kayak begini. Orang sudah mati, saya bilang. Kita nggak lagi bicara benar kamu, benar kami. Ini mati. Apa yang kamu lakukan? Di mana empati kalian, saya bilang. Sampai Ibu Eva bilang, sini anak kamu biar saya kubur nih. Disembunyikan semua itu yang tadi dibilang. Kalau saya curiga, Mas, dia sengaja nyuruh bawa pulang. Oh baik, supaya mati di rumah, dugaan saya. Kenapa? Ya. Karena nggak ngerti. Percaya omongan dokter udah Ya, bagus. ya. Ternyata begitu berak darah, demam, nggak mau minum, kemudian cenderung tidur, nangisnya juga kayak orang kesakitan. Puji Tuhan, akhirnya dibawa pulang. Tiba-tiba muncullah diagnosis yang berbeda. Iya, demam, Apa namanya? Penyempitan usus. Tahu-tahu ternyata usus bocor. Dan yang paling parah, ini yang harus perlu diwaspadai. Rujukan BPJS itu nggak dihargai loh. Karena dia perlu yang mandiri, berbayar. Begitu berbayar 5 menit, dapat tuh rumah sakit. nanti- Hermina juga. Iya, iya. Dan Mogot. Dan Mas Kuya tahu, sampai meninggal anak itu, udah lebih dari 300 juta biaya. Dan yang paling jadi pertanyaan, di mana pernah rumah sakit ada tagihan 300 juta boleh keluar dan dimakamkan bayinya? Ya, biasa, Orang bayi di lahir Indonesia 7 juta biasanya aja nggak ditahan. terjadi ya. Gitu. Tadi saya cerita pengalaman saya di Amerika ya. Iya. Tapi juga ini harus banyak yang diluruskan dalam arti Iya. kata BPJS itu program bagus. Iya. Gitu kan. Nah, nanti kita minta komentarnya BPJS bahwa sekarang orang-orang jadi bilang gara-gara saya juga nggak suka nih.
Orang-orang bilang katanya gara-gara BPJS jadi sulit. BPJS-nya benar. Iya. Tapi yang membuat jadi namanya jelek itu adalah rumah sakit atau institusi rumah sakit, oknum-oknum ya, yang membuat jadi seolah-olah orang dipersulit atau seolah-olah jadi kalau BPJS dibeda-bedakan sama yang biaya mandiri. Iya. Cerita saya waktu di rumah sakit kemarin, bapak saya kena serangan jantung di Amerika. Kita turis, kita masuk ke dalam rumah sakit, emergency room. Kita nggak punya asuransi. Bapak saya udah tua. Asuransi perjalanan ada cuman mencakup 60.000, itu juga asuransi perjalanan, asuransi travel saya yang saya beli di Indonesia, inisialnya A ya, apa itu ya. Itu ternyata sampai sekarang dia tidak mau tanggung jawab dengan banyak aja alasan. Dibilangnya inilah, itulah penyakit bawaan lah, apalah, jadi nggak berlaku tuh asuransi saya beli. Ya, jadi saya juga kapok beli asuransi travel di Indonesia. Ya kan, padahal asuransi luar negeri itu. Ya kan, sampai sekarang ada aja alasannya bahwa katanya ini penyakit bawaan. Padahal di klausul asuransinya kalau penyakit COVID itu termasuk. Waktu bapak saya masuk serangan jantung, dia juga didiagnosis COVID juga. Kena COVID. Akhirnya kena pneumonia juga, pneumonia juga. Pernapasan. At least kalau emang jantungnya dibilang itu penyakit bawaan, COVID-nya tanggung dong. Pneumonia-nya tanggung dong. Iya. Ya kan? Sampai orang Amerika ya bilang, kamu beli asuransi di mana? Di Indonesia. Kok susah banget ya begini ya? Lain kali belinya di sini aja. Gitu. Akhirnya sampai bapak saya keluar hampir 2 bulan, nggak ada tuh asuransi travel itu mau tanggung jawab apa? Nggak ada. Di Indonesia juga buang body doang, ya kan? Tapi hebatnya di Amerika adalah itu bukan banding-banding, ini apa adanya. Kita masuk emergency, kita bukan warga negara sana, ya. Kita turis, nggak ada asuransi. Mereka nggak nanya deposit, nggak nanya lo alamatnya di mana aja, nggak. Langsung ditangani dengan baik. Ya. Tangani semuanya. Set. Sampai akhirnya harus cuci darah, dipasang ring 4. Dia kena pneumonia juga. Terus saya ngadu bahwa kok bapak saya ngomongnya aneh, langsung di CT scan, langsung apa? Mereka nggak minta, nggak apa. Mereka langsung. Tindakan. Tanpa nanya kita bisa bayar apa enggak. Tanpa nanya. Sampai hari ke hampir 2 bulan itu, dia nggak minta duit spesial pun untuk kita bayar kok. Maksudnya nanti aja. Mereka tuh urusan nanti. Pasien sembuh segala macam baru kita tagih. Ya. Karena kemanusiaan adalah jadi hal yang paling penting di negara itu. Iya kan? Bukannya gimana, bukan banding-banding, emang itu kenyataannya. Indonesia kapan harus seperti itu? Harus seperti itu. Kemanusiaan orang harus memanusiakan manusia. Kalau kita mau dibilang berperi kemanusiaan, ya kan? Negara kita berperi kemanusiaan, harus memanusiakan manusia. Ini harus dirubah. Iya kan? Iya, benar. Sepakat. Itu juga, ini harus jadi pelajaran besar, banyak pelajaran yang saya ambil. Sampai akhirnya, pas saya menangani setiap hari nemenin bapak saya di rumah sakit, Cinta yang tadinya kuliahnya kuliah film, dia di situ memutuskan bahwa dia pengen jadi tenaga medis. Pindah di jurusan kuliah. Karena begitu terkesannya dengan bagaimana tenaga medis di sana memanusiakan manusia. Itu pengalaman yang luar biasa, yang saya harus berbagi banyak. Kalau nanti saya jadi DPR, ini harus saya bawa dan untuk bagaimana kita meniru. Kalau studi banding, itu studi banding loh. Tenaga kesehatan, DPR yang kesehatan, daripada jalan-jalan ke negara yang nggak penting, yang negara-negara yang pendidikan kesehatannya maju. Dan itu cukup urgen ya mas, maksudnya soal medis dan kesehatan bagi masyarakat ini kan itu kan utama. Mereka memanusiakan manusia, nggak mikir ini punya duit dulu apa enggak, ya kan? Apapun langsung diperiksa. Ada biru sedikit di kaki bokap gua, langsung di ronsen lagi, di segala macam tanpa minta, walaupun akhirnya ternyata tidak apa-apa. Mereka tuh langsung tak tindakan. Nah, oke, sekarang akhirnya? Iya, jadi terakhir itu dia janji akan menghubungi kita dalam minggu ini. Iya. Tapi dengan pertemuan yang tertutup, nggak banyak orang. Tapi ternyata nggak juga sampai sekarang. Ini udah hari Rabu ya. Nggak ada. Pada intinya sih sebenarnya mas, buat kita kan jangan sampai ada kejadian begitu. Apapun yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Hermina Podomoro tidak akan mungkin bisa mengembalikan bayi. Iyalah nyawa. Yang udah nggak mungkin kan? Iya. Setidaknya harus ada secara pribadi dan secara etika mungkin dari pihak perusahaannya, dari direkturnya harus berlangsungkawa dulu ngobrol atau bagaimana. Jadi ada nggak? Nggak ada. Datang ke keluarga gitu? Nggak ada. Justru di dalam pertemuan terakhir itu ada dokter Ibu Panjaitan itu yang nangis, minta maaf, turut berduka. Baru kemudian itu wakil direktur, ya kami menyatakan simpati, turut berduka.
sampai udah meninggal itu pun karena dokternya dulu yang ngomong. Kalau dia mah nggak peduli, orang nantang di pengadilan ya kita Dokternya nangis dengan dia bilang perawat, sorry, kepala perawat jadi mewakili rumah sakit padahal dia nggak disuruh bicara. Karena dia tahu, dia dia kan baru punya sisi panjaitan kan, kemanusiaan, dia baru panjaitan, dia Iya. ngerti. Karena kalau ini kan Ibu Evayanti yang ketiga sesar, jadi udah nggak bisa lagi punya keturunan menurut diagnosis. secara teori ya. Sehingga ketika anak yang laki-laki meninggal, maka maaf kata nih, kita nggak mendahului Tuhan. Ya memang jadi punah keturunan Pak Charles Manulang ini, nggak punya lagi keturunan, Oke. karena laki-laki kan yang paling penting. Oke. Sekarang maunya gimana gitu? Ya yang paling utama dan pertama buat kita adalah Mas pertanggungjawaban Mas tenaga medisnya. Mau tidak mau harus ada efek jerah. Ya. Gitu loh Mas. Itu yang utama Mas. Jadi supaya mereka tidak merasa kebal daripada hukum Mas. Tapi kan tadi dibilang udah ditantang ke pengadilan. Ya itulah Mas. Mereka akibat dari kelalaian ada seorang nyawa manusia meninggal tapi mereka dengan entengnya menyatakan itu ke pengadilan aja. Tapi saya masih belum mengerti tadi kayak soal hubungan waktu belum lahir, waktu HPL lahir Ya. dengan waktunya sesar dipercepat, yang menurut Mbak enggak, apa sih hubungannya sama BPJS? Saya belum ngerti. Jadi mungkin Iya, begini iya. Mas Uya. Ibu Evayanti ini kan hamil. Iya. Sejak hamil itu dia rutin memeriksa bayinya. Haknya dia dong, kan Iya, sebagai tapi tidak di Podomoro memang, Iya. rumah sakit yang lain. Dan itu hasilnya bagus, bisa ditunjukin ya. biaya pribadi. Biaya pribadi. Oke. Iya. Kemudian masuklah bulan ke-8 karena dia rujukan BPJS, ditunjuklah rumah sakit Hermina Iya. Podomoro. Iya. Sehingga dia membereskan administrasi sekalian periksa. Nah, waktu periksa itulah dokter Stephen itu menyatakan ini bayi udah besar, udah 3.200 gram. Iya. Sehingga udah bisa, padahal dalam kasus sesar bayi 4 kilo pun nggak masalah di Iya, sesar. iya, Yang iya. penting Iya. tidak ada pengaruh terhadap ibunya. Ya, maksudnya indikasinya apa? Saya belum ngerti kenapa disuruh lahir cepet-cepet tuh. Karena udah besar, itu aja alasannya. Kemudian pertanyaan Ibu Eva ini nggak pernah dijawab. Bagaimana dengan anak saya nanti? Ya kan, kalau HPL 26 November, dia operasi tanggal 30 rencananya, kan berarti jadi prematur. Iya. Ya dong, kan Organ-organ tubuh 26 itu kan diduga udah belum 9 sempurna. bulan. Dimajukan sebulan jadi prematur. Organnya nggak sempurna. Nah, sehingga kalau menurut kita, ini, tapi alasan dia selalu, ini ada riwayat sesar, sehingga kita takut ibunya begini, padahal nggak pernah ngeluh apa-apa. Gitu. Nah, kita menduga dia pengen mau main cepet aja nih. Karena BPJS maksudnya. Karena BPJS. Kedua, nah ini nih. Nah, jadi kita juga jadi menduga-duga nih Mas nih. Kita nggak tahu dugaan kita ini benar apa enggak nih kan. Nah, ketika dia paksa terus, misalnya harus langsung operasi, satu yang di samping BPJS tadi, karena kan rumah sakit Hermina ini paling banyak nih Mas nih, banyak persalinan di sana nih. Iya. Makanya dicepat-cepatin keluar. Nah, yang kedua juga dugaan kita mungkin nih, karena dokter Steven ini cuti. Kenapa kita bilang cuti? Mungkin dia di tanggal 12 cuti atau sebelum tanggal 12. Sehingga dipercepat. Karena ketika dia tanggal 1 dia Selesai sesar operasi. di sana, kan kontrolnya ada itu Mas, jadwal kontrol di tanggal 6. Tanggal 6 Ibu Eva ini pergi ke rumah sakit untuk kontrol, mau memperbaiki jahitan atau segala macam. Nah, ketika dia di sana tanggal 6 itu ternyata Dr. Stephen ini nggak ada di sana. Katanya cuti. Jadi kita menduga-duga apakah karena dia cuti di tanggal 6 sampai tanggal 12 makanya dia percepat di awal, kita juga nggak tahu. Jadi ini nggak ada hubungan dengan BPJS berarti ya? Nggak ada. Sejauh ini Ya, nggak ada, jadi ya. kita menduga-duga aja sebenarnya. Iya. Nah, ini di tanggal 4 nih, inilah Kondisi bayi bayi. dibawa ke rumah nih. Iya. Begitu gantengnya dia nih. Ternyata nih setelah terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit ini efeknya nih. Begitu hancurnya nih. Kupingnya Hidungnya dia busuk juga. busuk Hidung. kupingnya, kita nggak tahu. Kepalanya busuk. Keluar darah nih dari mulutnya terus nih. Kita nggak tahu bisa kenapa begini nih. Termasuk juga perutnya kan ini sudah bocor ini nih perutnya. Nggak ada kantongnya. Iya, yang ada kantong ini. Bernanah. Nah, sampai dia meninggal dunia dia Mas ini. Ini kepala bocor. Nah, ini yang kepalanya bocor nih. Kepalanya Ini di rumah kan sakit masih Hermina pada- dan Mogot itu. Nah, ini kan Nggak, kok bisa bocor gimana ya? di Hermina dan Mogot nih. Apa penjelasannya apa? Nah, jadi awalnya kepalanya ini bocor ini kan orang tuanya setiap hari rutin ke sana nih. Rutin ke sana,
dia lihat bayinya ini ada kayak bercak darah di bantalnya ini pas di ruang di inkubasi ini. Dia tanya sama susternya, "Sus, itu apa itu? Kok kayak ada darah?" "Oh enggak, tenang Bu, itu dari infus itu, percikan darah atau korengan," katanya. Nah, ternyata setelah dibilang ibu kakak saya ini, Pak Yanti Marbun ini, 2 hari lagi pihak manajemen rumah sakit Hermina dan Mogot memanggil kakak saya. Ada manajemen, ada dokter anak, ada dokter spesialis bedanya juga, ada pihak perawat memanggil nih. Ternyata ini nih yang terjadi nih, bocor ini nih. Nah, kita juga nggak tahu nih kenapa bocor. Cuman ketika kita konsultasi sama pihak-pihak yang di tenaga medis juga, dia menyampaikan, "Oh itu wajar, 1 bulan dia mungkin nggak digerak-gerakin nih, nggak dibalik-balik dia di kamar apanya itu, Nah, itu." oke, lanjut. Iya, kita aja yang tidur 2 jam pasti pegal dong nih, apalagi 1 bulan. Bayi. Nah, ini juga ada bocor ini, ya mungkin imun dia semakin hari menurun sampai meninggal dunia. Itu juga bagaimana justru pengetahuan nurse di sini, perawat tuh mungkin harus ditingkatkan lagi. Jadi ada cerita lagi nih, waktu bapak saya di rumah sakit juga hampir 2 bulan kan. Dia harus dibangun, dibalik ke kanan, dibalik ke kiri setiap hari. Karena ada satu lagi, saudara kita di Amerika, ibunya ini habis di rumah sakit cuma berapa minggu, di sini jadi bolong-bolong di punggungnya. Oh iya. Dituntutlah rumah sakit. Nurse berhasil dituntut berapa, hampir $1 juta, karena itu dianggap kelalaian dari nurse, perawat. Makanya di sana sangat hati-hati, karena di sana hukum tuh undang-undang berlaku, benar-benar berlaku. Jadi akhirnya harus hati-hati orang. Benar-benar kan saya nanya, kan saya hampir 2 bulan kok mesti dibolak-balik. Dia cerita kenapa itu. Langsung saya ingat cerita yang waktu terjadi pada saudara saya di situ. Iya. Jadi Mas Uya, tanggal 9 kemarin, sebelum anak kami ini meninggal, saya ribut di rumah sakit Hermina dan Mogot jam 11 siang. Kenapa saya ribut? Karena kan ini udah sangat kritis nih. Ini saya yang foto sendiri nih. Saya masuk ke ruang NICU, saya terobos, karena saya lihat udah nggak benar. Karena jam 10 itu orang tuanya udah ditelepon, anaknya kritis, mungkin mau dilihat bagaimana akhirnya. Saya datang sana, saya kirim begini, saya marah-marah ini perawatnya. Saya bilang, "Kok bisa begini?" Saya bilang. "Kok bisa busuk hidungnya?" Saya bilang. "Kok bisa keluar darah dari mulutnya?" Saya bilang. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Dia hanya bisa minta maaf. Saya tanya juga waktu itu, yang melakukan pemasangan OGT ini siapa? Saya bilang. Dia bilang, "Dokter umum." Inkubasi ini dokter umum katanya. Ya saya tanya juga, kakak saya kebetulan perawat juga, yang bisa melakukan pemasangan ini harus spesialis. Dokter umum nggak berani katanya. Dan ini udah terlalu nekat sebenarnya. Artinya gini Mas Uya, kita dari rumah sakit Hermina Podomoro sudah babak belur. Dengan pasien umum mandiri juga kita dihajar di rumah sakit Hermina dan Mogot. Jadi kita nggak tahu. Jadi sekarang yang Mas meminta pertanggungjawaban adalah rumah sakit yang mana jadi? Nah, sejauh ini kita minta pertanggungjawaban dari Hermina Podomoro, karena menurut kita juga bahwa awal dari permasalahan ini semuanya berangkat dari rumah sakit Hermina Podomoro. Oke, Mbak, apa yang ingin Mbak katakan? Ya, saya mau ya pihak yang menangani anak saya, Hosea, ya mereka bertanggung jawab. Karena anak saya udah nggak bisa hidup lagi. Udah nggak bisa digantikan dengan apapun anak saya. Dan ini adalah anak terakhir saya. Anak saya satu-satunya lagi, laki-laki. Yang Tuhan sudah berikan sama saya, seharusnya sepasang. Dan seharusnya ada di samping kami saat ini. Seharusnya saya bisa gendong. Tapi mereka udah menghabisi nyawa anak kami, Hosea, yang nggak akan bisa hidup lagi, yang nggak akan bisa saya melihat lagi. Mereka semua itu membunuh nyawa anak saya. Kita minta segera mungkin dari pihak rumah sakit yang terkait segera memberikan penjelasan, at least bertemu, ya. Jangan juga mungkin apa ya? Anggap sepele Atau lari dari masalah. Iya. Ya. Setidaknya adalah Empati. rasa kemanusiaan, Iya. empati untuk bagaimana bertemu dulu, ngomong Iya. dulu, ya. Bagaimana penyesalan yang terdalam bahwa
belasungkawa dan sebagainya. Jadi harus ada itikat baik dulu, ya. Karena menurut saya kalau udah masalah seperti ini bukan masalah bagaimana kita melindungi bisnis kita lagi. Ini bukan perkara bisnis kesehatan, tapi ini adalah perkara kemanusiaan, nyawa seorang manusia. Pertaruhkan. Iya. Kemana lagi kita kalau nggak minta perlindungan? Kemana lagi orang sakit, masyarakat merasa aman untuk berobat? Ya kalau nggak ke rumah sakit atau ke dokter. Ya berikanlah rasa aman itu atau jaminan itu sehingga ya, kita merasa aman dan nyaman. Ini kan jadi takutnya orang-orangnya jadi takut. Ya menurutku saya misalnya tadi kan dibilang tadi jangan takut jangan diviralin gitu mas. Iya. Sudah tidak akan terjadi kalau memang komunikasi ini dari awal baik. Iya. Ya, segera komunikasi dengan baik dengan pihak rumah sakit sehingga ada titik temunya. Ya. Jadi ini tidak bertele-tele. Tapi andai kata tidak ada penyelesaian dari mereka akan dilakukan apa? Ya kami akan melakukan upaya hukum, maksudnya baik secara pidana, perdata maupun melakukan pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen. Ya. Kita akan melakukan semua upaya hukum. Yang dimungkinkan. Ya, Yakin? Yakin kita akan melakukan itu. Dan yakin bisa berhasil? Ya kita nggak tahu hasil, tapi setidaknya kami menunjukkan bahwa demi dan atas nama kemanusiaan kami akan melakukan upaya apapun yang sah pasti. Betul, setuju. Kalau kita benar jangan pernah takut. Iya. Ya dan kita tetap harus yakin dan percaya sama sistem hukum di negara kita bisa berlaku adil, Iya. seadil-adilnya. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua juga. Dan kita ingin adanya perbaikan yang semakin baik dari sistem kesehatan di negara kita, sehingga masyarakat kita merasa nyaman dan aman untuk berobat di negara kita sendiri tanpa perlu pergi ke Malaysia atau ke Singapura. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.